Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucilawati Bustanil dengan NIM 20040301447. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang pertama. Bagaimanakah keseimbangan Islam dengan pendekatan ekonomi Islam dan dampak dari kebijakan fiskal dan moneter baik secara konvensional maupun perspektif Islam? Keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam perekonomian Islam menurut secara grafis dipresentasikan dengan terjadinya perpotongan antara kurva IS yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang dan dengan kurva keseimbangan di pasar. Perpotongan antara kedua kota ini menunjukkan tingkat bagi hasil atau rasio profit sharing dengan pendapatan nasional. Keseimbangan pasar uang dan pasar barang terjadi pada saat pendapatan nasional berada di posisi Y dan rasio profit sharing sebesar A. Besaran A dalam kurva IS akan signifikan dalam mempengaruhi minat pelaku usaha untuk berinvestasi. Jika naik, maka berarti klaim pemilik dana atas dananya semakin meningkat. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap minat pelaku bisnis untuk berinvestasi. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan menurut pemahamannya terkait dengan implementasi penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Untuk menjadikan dinar sebagai mata uang global diperlukan berbagai langkah dan strategi. Kehadiran dinar dalam sistem perdagangan dan moneter dunia dimasukkan untuk menggantikan uang flat dan menjadi alternatif bagi negara-negara berkembang untuk menghindari dominasi perekonomian negara-negara maju. Untuk menggantikan peran uang dalam perekonomian diperlukan penerapan linear secara bertahap, langkah demi langkah, bukan dengan perubahan secara drastis. Salah satu langkah yang dilakukan dalam penerapan uang dinar tersebut adalah dengan menjadikan uang dinar sebagai alat transaksi perdagangan barang dan jasa internasional, baik perdagangan multilateral maupun bilateral. Kemudian yang ketiga yaitu apakah makna dari surah Al-Quraisy ayat 1-4, dan silakan lantunkan dari arti ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy pada ayat pertama surah Al-Quraisy ini menjelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencarian pokok berdagang. Ila fihim mirihlastas sitwa iwas saif, artinya yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Pada ayat kedua surah Al-Quraisy ini menjelaskan tentang perjalanan dengan orang-orang Quraisy pada musim dingin pergi ke negeri Yaman dan musim panas ke negeri Syam. Dalam setiap bulannya mereka berpergian dengan tujuan untuk berniaga. Keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup di Mekah, untuk berkhidmat kepada Baitullah yang merupakan kebanggaan mereka. Falyabudu rabba hadzal bait, artinya maka hendaklah mereka menyembah Tuhan atau pemilik rumah ini atau Ka'bah. Kandungan dari ayat 3 surah Al-Quraisy ini adalah Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya untuk umat Islam umatnya umumnya agar selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan atau pemilik Ka'bah. Terhadap rezeki yang diterima, mereka harus mensyukurinya dengan cara memanfaatkannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf, artinya yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Pada ayat keempat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka, yaitu berupa makanan dan rasa aman. Tuhan pemilik Ka'bah itu telah memberikan kepada mereka makan untuk menghilangkan lapar. Mereka juga diberikan keistimewaan dengan rasa aman dan tentram. Kemudian yang keempat, bagaimanakah sejarah uang dalam pandangan Islam dan fungsi uang dalam perspektif Islam?
Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan salah satu komoditi. Peranan uang dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar atau barter. Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba al-fadl yang dilarang dalam Islam. Uang yang digunakan sebagai mata uang resmi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Menurut perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung atau pengukur nilai, dan sebagai penyimpan nilai apabila uang tersebut terbuat dari emas dan perak. Kemudian yang kelima yaitu sebagai mahasiswa yang insya Allah di bidang syar'i dalam perilaku ekonomi Islam, silakan kemukakan pendapatnya terkait sebuah renungan bunga bank dan riba. Menurut saya itu berperan aktif dalam perbankan syariah dengan ikut melakukan kegiatan dan penggunaan fasilitas layanannya, misalnya dengan melakukan investasi syariah, mengajukan pinjaman, atau sekedar membuka tabungan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.